Buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran, mari kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Wahid Isnain Salasa. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia kepada Akhina Alfa Sabila Rusda. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, puja dan puji syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat kesempatan hingga kita bisa berkumpul di sini pada malam hari ini dalam acara Lailatul Qadar. Dan merupakan selawat salam selalu datang kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang-benderang Islam sekarang ini. Yang pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik kelas saya pada kelas 7, kelas 8, kelas 10 yang telah menghadiri acara Lailatul Qadar pada malam hari ini. Kemudian terima kasih banyak kepada para panitia Itmah yang telah rela mengorbankan banyak waktunya untuk menyiapkan acara pada malam hari ini. Dan yang paling terakhir, kepada kelas 9 yang menjadi pokok acara ini, saya ucapkan banyak terima kasih telah berkenan menghadiri acara Lailatul Qadar pada malam hari ini. Saya di sini sebagai ketua Itmah, ketua panitia, mewakili Itmah akan memberikan beberapa pesan saja. Gak usah banyak-banyak pada kelas 9. Yang pertama, untuk bagi kelas 9, selalu jagalah ukhuwah kalian. Meskipun kalian telah berpisah akan keluar dari pondok ini, jangan lupa kalian pernah menjadi satu angkatan, pernah merasakan pendidikan di Al-Hikmah. Jangan sampai ketika berpisah nanti kalian lost contact, ada yang hilang, tidak ada kabarnya. Jangan sampai. Selalu ingat, kalian sudah melalui 3 tahun pendidikan di sini. Maka dari itu, selalu jaga rumah kalian, jaga silaturahmi kalian. Yang kedua, tolong jangan lupa dengan Al-Hikmah. Al-Hikmah adalah tempat pendidikan yang sangat luar biasa. Kita telah merasakan banyak hal di Al-Hikmah ini, mulai dari kafe yang luar biasa banyak, hingga akhirnya kita jadi mungkin hafalannya. Terus makanannya luar biasa enak,
Jangan lupakan semua itu. Jadilah kenangan yang manis. Selalu diingat, oh aku tuh pernah menjadi santri hikmah. Nah, selalu ingatlah ini. Yang ketiga, yang terakhir, pesan saya adalah kalau ada waktu luang untuk kelas 9, terutama yang tidak lanjut ke hikmah, mohon dengan sangat kalian sekali kunjungilah hikmah. Kalau ada waktu luang, tolong silaturahmi ke hikmah. Silaturahmi, bertemu ustaz, bertemu adik kelas, bertemu kakak kelas, kami para hikmah. Jangan sampai lupa, jangan sampai kalian gak pernah silaturahmi lagi. Nanti kami di sini bisa jadi malah kangen dengan teman-teman sekalian di kelas 9. Dan yang terakhir, semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan apapun, dilancarkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki prosesi inti, yaitu yang pertama kesan-pesan. Yang pertama adalah sedikit puisi dari kami kepada Akhina Lukman dan Al-Akh Rashid. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah sajak perpisahan yang semoga memberikan kita pesan betapa pentingnya sebuah persaudaraan. Sebuah ungkapan rasa kepada sang legenda yang semoga mempersatukan kita dalam lautan perjuangan untuk perbaikan peradaban. Maka untuk kalian yang sekarang sedang memperjuangkan cita-cita kalian, untuk kalian yang sekarang sedang bagaimana mempersatukan jiwa kalian untuk alma mater kalian, maka untuk kalian yang sekarang sedang memperjuangkan agama Allah, izinkan saya untuk bagaimana menyampaikan isi hati kami kepada kalian para legenda pasukan BES. Rasa BES, mereka akan berlayar kembali, dan tentunya tidak di sini, tapi di sana. Jauh sampai lupa nama tempat. Kami mengerti mereka akan lama untuk kembali, ataukah tak akan pernah kembali. Kepergiannya membuat kami tak akan melihat senyum manis dari seorang Alvin. Kepergiannya membuat kami tak bisa sparring dengan KM12 Bordeaux. Kepergiannya membuat kami tak bisa lagi mendengarkan nasihat bijak dari Ustadz Hamzah dan juga Mr. Haidar. Kepergiannya membuat kami tak lagi mendengar protean dari Ali dan Rami.
Rasanya baru kemarin ditanam voli sama Zaki dan Majid. Rasanya baru kemarin dapat petuah dari Aufa dan kawan-kawan. Rasanya baru kemarin ke Samiran bareng sama-sama teman gue. Rasanya baru kemarin kita ke Solo bareng-bareng sama teman-teman gue. Rasanya baru kemarin harapan bareng sama Basir dan juga Roda. Rasanya baru kemarin sharing tes di markas kebesaran Rakyat bin Abdullah. Rasanya baru kemarin apel bareng sama Satria Andi dan kawan-kawan. Rasanya baru kemarin kerja bakti sama Azhar dan kawan-kawan. Rasanya baru kemarin yang bareng sama Zaim dan kawan-kawan. Rasanya lagi baru kemarin mendengar lantunan merdu dari seorang Faros dan juga Boim. Rasanya baru kemarin lihat anak baru berhidung mancung Eri. Rasanya baru kemarin minta potong ke Aufa dan juga Fasya. Rasanya baru kemarin dikasih baju siktin sama abang-abang Blaze pas 7. Kami menyadari semua itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dikenal. Bukti nyata bahwa kita pernah berjuang bersama. Tentang aku, kamu, kalian, mereka, dan tentunya kita bersama. Bukan tentang benci, tapi tentang cinta atas landasan ukhuwah Islamiyah. Semoga kalian bisa mengarungi kehidupan ini dengan semangat penuh perjuangan. Kita semua akan bertemu kembali dan tentunya dengan cerita keberhasilan proses perjuangan kita bersama-sama. Seketika tinta aksara membara pada raga semesta. Perpisahan karya Maula Bilwa Muhammad. Perpisahan bukan akhir dari sebuah persaudaraan. Kita memang ditakdirkan untuk berpisah, melainkan melangkah untuk melanjutkan hari-hari yang lebih indah. Berawal dari sebuah pertemuan, berlanjut dengan sebuah perkenalan, dan berakhir dengan sebuah persaudaraan. Kita hanya terhalau jarak dan waktu, namun persaudaraan kita tetap menjadi nomor satu. Jangan pernah ragu saudaraku, ini semua belum berlalu. Hanya diam dalam kalbu, lalu membisu dalam ragu. Ratapanmu mengiringi perpisahan kali ini. Tawamu, candamu tersimpan indah dalam memori ingatanku. Bukankah kita akan kembali bertemu, namun entah saling membisu atau bersatu untuk saling bahu membahu. Saudaraku, terima kasih atas segala perjuanganmu. Doaku selalu menyertai dalam setiap langkahmu. Semua ini bukan tentang benci, tapi tentang cinta. Semua ini bukan tentang musuh, tapi tentang sahabat. Semua ini bukan tentang berkompetisi, tapi berkolaborasi. Kita bersama boleh saja berbeda almamater, tapi ingat tujuan
untuk memperjuangkan kebaikan peradaban. Itu adalah cita-cita kita bersama. Dari kami, Hashim dan juga Lukman, sekian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhina Lukman dan Hashim. Puisi yang dibawakan begitu menyayat hati hingga saya melihat banyak yang tersayat hati. Terima kasih kepada kalian hari itu. Memasuki acara inti yang selanjutnya, yaitu pesan-pesan dari kami, sedikit video dari kami. Selamat menikmati.
Angkatan 12. Kepada Athena, Mahesa, dan Zaji Alfa, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan pesan dan kesan untuk seluruh angkatan. Di sini kami dan teman saya perwakilan dari angkatan 18 akan memberikan pesan dan kesan kami selama di hari. Pesan saya dengan ustazah dengan betapa sabarnya mereka dalam mendidik kita semua. Dengan sabar dan tulus tanpa mereka mungkin kita di sini tidak mempunyai ilmu apa-apa dan adab yang sangat kita butuhkan. Dan saya berpesan dengan teman-teman saya semua di sini karena kekompakan dan kebersamaan. Kalian yang bisa membuat suasana di sini menjadi nyaman. Kedua, pesan dari kami untuk teman-teman dari adik kelas 7 sampai kakak kelas 11. Imam Syafi'i pernah berkata, jika kau tidak ingin merasakan pahitnya belajar, maka kau akan merasakan pahitnya kebodohan. Sebuah keberhasilan mesti sebuah keberhasilan mesti memiliki sebuah perjuangan yang berat. Jika kalian ingin menjadi hafid yang mungkin gak khusus, kalian harus rajin-rajinnya mengajar ziyadah dan juga mengentengi rojaah hafalan kalian. Jika kalian ingin menjadi juara kelas, kalian harus rajin-rajinnya belajar dan banyak mengulangi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Dan kalau kalian ingin menjadi orang baik, maka berbuat baiklah kepada orang-orang dan tidak memandang siapapun yang ditolong. Dimanapun, kapanpun, kalian harus berbuat baik kepada orang, walaupun orang itu terlihat lemah di mata kita. Dan salah satu yang membuat kita sukses atau tercapai mimpi kita adalah dorongan dari orang-orang terdekat. Jika kita di pondok, mungkin kita jauh dari orang tua yang selalu menyemangati kita, tetapi di pondok ada teman-teman yang selalu setia, menyemangati dan mendorong kita menjadi sukses agar mencapai cita-cita dan target kita. Berakit-akit kita dahulu, senang-senang kita kemudian, bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Jadi pesan kami adalah jangan kau bermimpi setinggi mungkin jika kau tidak ingin berusaha. Maka jika kau ingin memiliki mimpi tinggi yang terwujud, maka berupaya-upayalah dalam mencapai mimpi itu terwujud. Sekian dari kami, perwakilan dari angkatan 18 Federasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita Zaji Alfa dengan Mahesa atas kesan-kesannya.
yang kami cintai dan kami banggakan, puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan seluruh nikmat yang sampai malam ini kita terima. Kita bisa merasakan kedinginan, kita bisa merasakan kehangatan, kita bisa merasakan sejuk. Itu juga nikmat. Kulit kita, lidah kita, mata kita, telinga kita, perasaan kita, ya, itu semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita gunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semuanya harus bernilai ibadah. Dan semoga dengan syukur itu Allah akan menambah nikmat yang belum pernah kita terima, entah apa itu wujud dan bentuknya. Terutama ketenangan batin pastinya. Perasaan kita merasakan ketenangan, tumaninah dengan banyaknya, dengan bagusnya ibadah kita. Anak-anakku, tidak lupa salawat serta salam. Mari kita senantiasa sanjungkan kepada uswah, suri tauladan terbaik di dunia ini, yaitu Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan seperti itu, minimal sedikit kita ungkapkan perasaan cinta kita, perasaan rindu kita kepada beliau, seperti yang beliau merindukan kita, mencintai kita, walaupun kita jauh dan tidak akan pernah bertemu di dunia ini. Tapi insya Allah kita akan berjumpa kelak di surga. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ustaz memberikan sambutan. Yang pertama saya sampaikan terima kasih, apresiasi yang terbaik untuk antum semua pengurus hikmah yang menyediakan waktu, meluangkan waktu mengadakan acara ini, perpisahan Lailatul Wada untuk kelas nihai, kelas akhir, kakak kelas 12 dengan adik-adik kelas. Sayangnya malam hari ini kelas 9 tidak bisa ikut karena ada acara mabit di Klego. Semestinya bisa dijadikan satu, tetapi bisa diadakan ulang nanti untuk kelas 9, walaupun mungkin hanya kecil-kecilan juga, gitu ya. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semuanya ini. Semoga ini menjadi ladang atau amal soleh antum untuk kita semuanya. Yang kedua, Ustaz berpesan kepada kakak-kakak kelas bahwa besok antum pulang. Antum pulang, jaga nama baik pesantren, karena antum sebentar lagi akan menyandang status yang berbeda. Bukan santri lagi, tetapi menjadi alumni. Dan di antara sekian waktu ini antum masih jadi alumni, jangan sampai ada hal yang membuat nama antum, stempel antum menjadi santri tercabut sehingga antum tidak diakui menjadi santri al-hikmah. Karena di rumah antum tidak menjadi tanggung jawab kami, menjadi tanggung jawab orang tua, dan Ustadz percaya, yakin bahwa antum sudah mulai dewasa, bisa berpikir, maka harus menjaga nama baik pribadi, orang tua dan keluarga, lembaga kita. Alma mater kita harus kita junjung tinggi, karena nanti akan menyangkut semuanya. Tidak hanya pribadi antum, tidak hanya keluarga antum, tidak juga lembaga kita, tapi semuanya. Dan yang paling utama adalah kita ini seorang muslim
antum anak soleh semuanya, antum anak baik semuanya. Dan Ustaz sudah dari sekian kali ini mendoakan khusus untuk antum. Kemarin kita diminta semuanya oleh oleh Direktur SDN untuk mendoakan antum semuanya. Terkhusus kelas 12 sudah kita doakan setiap saat selesai sholat. Nama antum kelas 12 khususnya kita sebut. Antum betul-betul bisa menjaga pribadi dan betul-betul menjadi anak soleh di luar sana. Sedangkan untuk ada di kelas ini merupakan akhir di pesantren ini antum berinteraksi. Maka manfaatkan kesempatan ini nanti untuk saling memaafkan satu sama lain. Kita asatid, antum, nihai, kelas akhir dan juga semuanya adik kelas. Jangan sampai ada kesalahan dan dosa yang tertinggal di antara kita. Terutama kesalahan dan dosa hutang piutang kelas 12 dan juga adik kelas. Jangan sampai ada kekurangan itu terbawa sampai mati. Maka diingat-ingat betul, terkhusus kelas 12. Masih punya utang sama siapa? Lunasi. Jika belum, bilang. Masih ada kesempatan satu kali bertemu. Nanti kalau tempatnya di sini, tapi kalau tidak berarti sudah tidak ada pertemuan lagi kecuali antum berkunjung ke sini. Maka antum minta komunikasi yang baik dengan yang bersangkutan. Ini tanggungannya sampai akhirat. Sehebat apapun Khalid bin Walid dalam peperangan, dia tidak akan pernah bisa masuk surga kalau dia punya hutang serupiah pun dan hutang itu tidak diikhlaskan. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Gitu ya. Ini pesan-pesan terakhir. Maka mari kita saling memaafkan, mari kita saling membahagiakan sehingga kita nanti pulang tidak membawa beban. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ini kebaikan untuk kita semuanya. Ini nasihat untuk pribadi Ustaz dan juga untuk semuanya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustadz Nurfalis Najib, sarjana pendidikan yang telah menyampaikan sambutannya. Oke, sebelum menginjak acara inti, izinkan saya untuk menguntaikan beberapa kalimat, yakni berjudul rasa. Pasukan absolut akan mulai belayar kembali melakukan ekspedisi baru. Akankah kami merelakan kepergian itu? Referensi yang dulu, referensi ilmu yang dulu siap membantu, lirik-lirik lagu yang dinyanyikan merdu, juga teriakan semangat apel yang terpatri dalam kolom. Dan tak lupa juga sholawat dan ilham rosyid sang bahasa. Aduhai, cepat sekali perpisahan ini. Rasanya baru kemarin aku diminta untuk rolling sama Kerjapa dan kawan-kawan. Rasanya baru kemarin diingatkan tentang kebersihan oleh Kang Jihad kawan-kawan. Rasanya baru kemarin
dapat siraman ilmu bahasa dari Kak Wafi dan kawan-kawan. Rasanya baru kemarin dapat senyuman manis ketika minta ziyadah ke Syekh Mastur dan kawan-kawan. Rasanya baru kemarin minta obat ke Bang Fadil dan kawan-kawan. Rasanya baru kemarin di setelan film Al-Fatih sama Bang Falah dan kawan-kawan. Rasanya baru kemarin dapat belayan keras dari Bang Rafin dan kawan-kawan. Terima kasih kakak-kakak yang telah menorehkan banyak petuah kehidupan. Kenangan manis yang tak akan terkikis. Sebuah pelajaran yang akan kita petik hikmahnya. Baik-baik sana terjadi absolut. Keberhasilan kalian, oh absolut, kami tunggu. Selamat berekspedisi ke dunia yang lebih jauh. Setelah kita akan bertemu, bercerita tentang keberhasilan kita masing-masing. Mungkin hanya itu sebuah upaya puisi dari kami khusus untuk anak tercinta Ansor. Oke, langsung masuki acara ini, yakni penyampaian pesan dan kesan beserta tausiah dan lain-lain yang akan disampaikan oleh Al-Ah Asmi dan juga Al-Ah Wafi. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek. Siapa yang hafal tepuk anak soleh? Tepuk anak soleh dulu gak? Tepuk anak soleh. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam ukhuwah Islam yang ini, dalam keluarga DPIT Alimah Karanggede Boyolali. Tanpa juga salawat serta salam yang subhanallahnya Allah telah turunkan Rasul dari kalangan ummiyun, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah mewarnai manusia dari zaman kegelapan dan mewarnanya dari apa? Dan bersihnya bukan. Saking banyaknya Nabi itu punya kemuliaan sampai bersihnya di sama Allah. Duh, masa sih. Ini kalau hujan ini aku jadi sesuatu. Apa ini? Hujan itu terdiri dari apa ya? Apa ya? Sebenarnya air. Air itu cuma 1% masa sih. Terus apa? 90%-nya kenangan. Ini kalau Ikmahnya buat acara pasti selalu hujan, diberkati selalu sama Allah. Biasanya kalau ada hujan pasti ada kenangan. Di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan.
Ini kami perwakilan dari angkatan absolut. Sebenarnya juga sudah kami berdua, masih ada kakak-kakak yang juga, ada Mas Hendra yang majemur, ada Mas Fatur yang suka imam yang suaranya Masya Allah, ada beberapa yang suka depan, ada siapa lagi? Ada Mas Iqbal yang selalu memberikan konsep drama. Dan ada juga Mas Hebat yang suka bilang, oke ya guys ya. Ada Mas Masuk yang selalu menjualkan bakmi yang sama ya. Ini saya akan menceritakan sebuah sejarah di mana nama Absolut itu berasal. Aku ngerti, aku akan Ini Mas Bobi belum masuk ini, Mas Bobi maksudnya kan kelas 11. Ini ceritanya waktu kelas 10 ini berkesan sekali bagi saya. Waktu itu jatahnya muhadharah. Asik. Dan itu pas jadwal saya. Saya lupa bahwa mau bikin teks, saya sudah bikin teks, tapi saya lupa nge-stopkan ke Mas Udin. Waktu itu Mas Udin jadi masih jadi imam. Bisa bro. Mas Udin mana? Gak ada. Bukan kita ya, bukan kita. Oh, enggak juga. Bukan kita ya. Lalu semua angkatan saya dimarahin. Kenapa ini? Kenapa dia memberikan ini? Kamu coba lihat teman-temanmu, lihat saya dimarahin di depan kelas saya juga. Hei asli coba kamu, kenapa tidak mengumpulkan teks muhadasah? Ya, saya lupa. Terlalu banyak beban ini. Lalu semua angkatan dikumpulkan ke lapangan MTS. Semuanya posisi besar. Langsung semua tuh semua angkatan posisi besar. Ya besar hanya 10 kali. Oh, semuanya pada suka, semua pada senang. Ternyata hitungnya segini. S 1 kali. 1 kali. Ya pokoknya gitu lah. SA S 1 kali. Beda saya ulang lagi. Gak bisa bawanya gitu. A 1 kali. Bentuk SA 1 kali lagi. T 1 lagi, 1 kali lagi. U 1 kali lagi. Tu 1 kali lagi. Baru 1. Itu sampai dikalikan itu sampai 360 kali. Mungkin lebih. Berapa? 320. Siapa yang paling banyak hukumnya? Pusatnya berapa kali? Berapa? Sama IPA-nya? Dalam semalam nih, 320 kali dalam satu waktu. Alhamdulillah saya tidak ada, jadi saya nggak ngerasain. Itu ada teman saya itu juga santai. setelah kejadian itu lalu madunnya lagi di belakang. Wah ini kok si A ini kenapa ini hukumnya terlalu keras sekali ini kenapa? Lalu terciptalah nama absolut mutlak kita pusat terus. Asli saya juga baru pertama kali tahu absolut ternyata jalannya sangat kelam sekali. Kelam sekali memang. Sampai dibikin drama nggak? Belum. Nanti kalau ada yang bikin. Nanti buat channel YouTube. Bikin aja. Nah, aku ini kan mewakili dari absolut ingin mengucapkan banyak hal. Yang pertama adalah terima kasih kepada adik-adik kelas kita semua, kepada para asatid semua yang telah membimbing kami, yang telah mendidik kami selama ini. Kalau misalnya kita nggak ketemu kalian, kita nggak berpapasan dengan kalian, mungkin kalian nggak kita jahili, ataupun kalian nggak jahili kita, mungkin kita nggak kenal kalian, mungkin kita juga nggak jadi kayak gini kok. Gitu loh. Jadi
setiap pertemuan kita, setiap hari, setiap detik, setiap menit itu sangat berguna bagi kami untuk membentuk kami saat ini. Dan tidak lupa untuk terima kasih kepada panitia yang telah membuatkan acara ini. Syukur Masya Allah, terima kasih. Tepuk tangan untuk panitia. Aku di sini sudah pusing aku tuh. Dari kemarin aku ditutup jadi MC. Sekarang malah disuruh jadi sambutan juga. Kan pusing aku. Jadi saya akan sedikit ngomong sebentar Mas Doni banyak ngomong ya. Ya, selanjutnya adalah kesan dari kami. Kesannya apa Mas Doni? Ada yang mau ngasih kesan nggak dari kesan maupun pesan terserah. Mas Iqbal biasanya Mas Iqbal mau ya. Biasanya Mas Iqbal mau Mas Salih. Coba Mas Iqbal kamu berdiri. Perwakilan ingin banyak-banyak berterima kasih pada adik-adik sekalian karena selama saya di sini saya mengenal apa artinya kebersamaan, apa artinya suka maupun duka, apa artinya enaknya dihukum dan tidak enaknya dihukum. Jujur saya itu sebelumnya itu di sini ya di itu ya apa namanya dibully ya itu pastilah dibully. Sekarang saja saya banyak minta maaf pada adik-adik bahkan ini dengan Mas Jadi teman-teman saya karena kemungkinan ada hati yang masih sakit ya. Banyak minta maaf lah kepada adik-adik sekalian. Mungkin apabila saya ada hutang apapun, ada yang kami ada hutang apakah dan ya itulah apa yang tidak ada yang sakit hati apa nggak mau ngomong lah sama Ya, kami mengulangi percakapan Mas Alif, terutama saya. Mungkin saya sedikit sekali berinteraksi dengan MTS, tapi saya mungkin punya dosa yang besar pada Mas Jadid, Mas Roza dan kawan-kawan. Jangan lupa Rafa juga. Saya juga mohon maaf, saya mewakili teman-teman saya di Absolut meminta maaf kepada jenengan sedaya. Saya sadar saya banyak salah di sini. Dan untuk masalah hutang dan yang tidak terima jika selama 3 tahun saya di sini yang enggak terima kalau diapain lah, silahkan nanti bisa privat sama saya, terus saya silahkan dibalas dengan setimpal, gak apa-apa, ya lebih juga gak apa-apa. Saya insya Allah saya ikhlas. Dan sekian, dan satu lagi, semoga makasih selama dari ini saya bersyukur betapa bisa menikmati nikmatnya makan tempe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas Iqbal telah mewakilkan kami untuk memberikan pesan-pesan karena kami sudah capek. Nah, kan ini kan dalam pesan kami. Nah, terus kami kembali mewakili dari Absolut, sekaligus kami juga berterima kasih kepada teman-teman kami sendiri, tim dari Absolut yang telah menemani 3 tahun kita bersama, yang telah jadi aku belum tahu yang ini harus ngomong lah.
tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun, banyak dan bermacam-macam bangsa dan manusia dan bermacam-macam karakteristik. Saya melihat dan berterima kasih karena saya bisa bermetamora menjadi saya yang sekarang ini, karena melihat teman-teman sekalian, saya banyak belajar dari kalian. Terima kasih kawan-kawan. Oke, juga terima kasih kepada adik-adik kelas kami lagi. Kami tegur, kami meminta maaf kembali. Meminta maaf sekali. Jika kita pernah menghukum waktu ketika kita saat jadi imam, kita pernah menghukum sangat keras, atau kalian tidak terima, atau bahkan kita juga punya hutang untuk kalian, mohon disampaikan apabila tidak terima, dan apabila kita ikhlas jika mengikuti hutangnya atau pernah memalak itu, tolong jika kita ikhlas bilang kita sungguh berterima kasih jika kalian mengikhlaskan atau berterima kasih. Maaf, saya adalah berterima kasih jika kalian memberitahukan bahwa kalian tidak ikhlas, itu sangat membantu kita di akhirat. Kalau kalian menang di akhirat, kita yang sangat kesulitan nanti di akhirat. Oke, mungkin itu saja. Saya sudah sampai berpikir apa lagi lah. Saya itu tidak sebagus Luqman dalam berkata-kata, tidak sebagus Luqman dalam bersaja, tidak sebagus Iqbal dalam mengaji juga, tidak sebagus angkatan yang selanjutnya lagi. Jadi mohon maaflah kami, dan saya berharap kepada kalian semua lanjutkanlah sampai kami, tirulah yang terbaik dari kami. Benar, asli. Jadi kalau misalnya melihat Mas Asli yang sekarang ini, kalau kalian lihat pecinya miring, contoh dia pakai pecinya, jangan contoh dia pakai peci miring. Jadi ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kitalah dalam memilah dan memilih, asik kayak Mas Mahfud. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan salam. Oke, terima kasih banyak kepada kakak-kakak, Kak Wafi dan Kak Asmi. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam perpisahan kayak kita gimana? Karena 4 tahun terakhir terutama saya pribadi maupun kita selalu ada momen kehilangan. Tapi kita harus selalu yakin bahwa, dan kita harus beriman bahwa takdir Allah untuk orang-orang beriman. Berpisah kita sementara, kita akan dikumpulkan kembali di surga yang telah insya Allah. Alhamdulillah. Ini Ustaz tidak akan memberikan sumpah atau apa kan? Tenang aja. Kosong. Saat titik ini udah sah belum? Sah ya? Oke, saya serahkan. Ini dari kakak pertama. Ini ada 26 kertas kosong. Dulu kalian datang ke sini juga kosong. Silakan, yang penting besok pagi sudah ke tangan saya kembali. Bisa? Oke ya. Ya Mas Fikir nanti digimana lah, silakan. Tapi sebelumnya saya pengen kita berakad. Sebagaimana kalau akad, mungkin Mas Salah yang lainnya yang sudah pernah umrah, akad salah satu yang harus dikurbankan yaitu potong rambut. Ya antum karena mau pergi, saya pengen kenang-kenangan antum potong kuku yang terakhir. Ini malam Jumat, sunahnya salah satunya adalah potong kuku. Saya titikkan 3. Besok pagi sebelum pulang
petugas yang menjaga di registrasi, saya minta untuk memastikan bahwa buku antum pulang aman. Besok hari Jumat, ini malam Jumat. Tadi sunaya yang pertama sudah kita laksanakan surat Al-Kahfi, kemudian beberapa sunah-sunah yang lain. Kemudian besok pulang clear, menyambut Ramadan dengan baik. Ini Ramadan terakhir, ya Ramadan pertama antum nanti dengan keluarga yang tidak seperti biasanya. Hah? Dulu? Iya. Kalian masuk di rumah juga Ramadan? Ya sudah. Semoga besok berkah, lebih berkah dari sebelumnya. Sekaligus saya sampaikan bahwa Ustaz sebagai kakak, saya pribadi di luar yang bertugas ketika sebagai tim Kopuk, Ustaz lebih khawatir. Setiap hari Ustaz selalu memaksakan diri untuk membaca info-info terkait dengan mana yang pro, mana yang kontra, mana yang hoax, mana yang tidak, untuk menambah. Bahwa yang paling ditarget untuk masa pandemi ini 3. Yang pertama, negara-negara yang kayak kita gitu kacau urusan ekonomi, politik, kesehatan, apapun. Yang kedua, generasi. Kalian dulu kalian dilarang pakai HP, wajib sekolah. Sekarang teman-teman yang di luar wajib pakai HP dan harus dari, nggak boleh. Itu nanti kalian ceritakan ke cucu kalian bahwa mbak itu dulu pernah sekolah itu pakai HP, sampai nggak tahu meja sekolah bentuknya kayak gimana. Bahkan kelasnya yang mana tidak tahu, tiba-tiba udah naik kelas, tiba-tiba lulus. Wisuda pun juga gitu. Kami masih berupaya, tapi ini belum menjadi berita. Ini masih kami coba usahakan bahwa antum besok kita garap beberapa opsi untuk wisudanya seperti ini. Nanti ditunggu saja informasi. Surat sudah kita kopikan, besok antum ambil, antum baca sama orang tua. Poin terakhir bahwa informasi lebih lanjut tentang wisudanya akan kita sampaikan di wisud. Kita masih bahas lagi untuk mengambil mana yang paling aman, paling baik. Yang ketiga, pengendalian populasi. Jadi kejadian seperti ini selalu setahun sekali, dan ini juga mengendalikan populasi, maksudnya killing people, membunuh sebanyak mungkin orang, menyeleksi dalam hal. Indonesia termasuk yang cukup aman. Kenapa? Kita sudah biasa wudhu 5 kali sehari. Menjaga kebersihan kita insya Allah sudah lebih baik. Tapi kita tetap diminta untuk bervaksin dan lain sebagainya. Nanti kita tetap ikuti apapun yang diminta itu. Insya Allah ketika ambil kita, pemerintah kita yang di belakangnya ada ulama-ulama yang sudah menyepakati bahwa itu halal, kita turuti. Nanti kalau Allah tanya kenapa kamu vaksin, ya ulama kita sudah menyatakan bahwa ini halal, tanggung jawabnya ada di mereka. Kita ikuti. Tadi titipan pertama saya ini. Yang kedua, tolong gelar santri yang sudah antum sematkan saat antum pertama kali masuk gerbang mendaftar di sini, nggak akan pernah hilang sampai antum nanti meninggal. Meskipun statusnya nanti jadi alumni, tetap santri itu ada di dalam dada. Mustahil itu dihilang. Hanya perkara tadi yang disampaikan Ustaz Khalis bahwa antum nanti layak dinyatakan lulus atau tidak, tapi selama antum pernah masuk ke pintu gerbang dan menjadi santri, pernah diajarkan oleh Ustaz, antum seterusnya menjadi santri. Saya saat ini ketika di depan antum menyampaikan, oke, bisa ke kelas, bisa sebagai Ustaz, tapi Ustaz sendiri masih santri. Sampai kapan sampai tinggal mas. Karakter yang harus selalu dijaga oleh santri, ya tentu iman dan Islam serta adab kita. Yang kedua, haus dengan ilmu, penasaran dengan ilmu, bukan penasaran dengan berita hoax, penasaran dengan ilmu. Belajar lagi. Ustaz paling senang kalau begini, melihat tantangan bernama, Ustaz langsung mencoba membuat ciri khusus di antara anda. Begitu.
wajah, lupa nama. Tapi semoga dengan ini karakternya, kalau Ustaz nanti terkatung-katung sudah gak kuat berpegangan di pinggiran antara surga dan neraka, Ustaz panggil di antara sekian ratus antum ada yang mendengar telinganya mendengar saya kemudian mohon kepada Allah dan selamatkan. Itu yang kami harapkan. Kami kakak sampai hari ini kami masih belum tahu nama angkatan pertama itu apa, Bu? Ya, Ustaz. Alhamdulillah kalian masing-masing angkatan sudah punya nama dan motivasi yang luar biasa sendiri. Kami bangga dengan itu. Setelah itu nanti ketika antum habis wisuda, kami akan masukkan antum ke grup kita, grup alumni. Kita sudah ada 1.200 santri, sekitar ada 800 sampai 900 alumni. Ya, itu sudah merupakan sebuah keluarga yang besar. Ibarat kata kalau diminta Allah berkumpul di surga, ya harusnya banyak sekali dengan anak-anaknya, istri-istrinya dan lain-lain. Tapi yang kita harap pertama tentu dari Allah SWT. Maka Ustaz mohon keridhaan kami semuanya. Mohon maafkan kami selaku Ustaz yang ada di pesantren Al-Hikmah selama bersikap dengan akun kurang kesan. Cara ya, Ustaz minta tolong wakilkan satu kalimat mewakili teman-teman Absolut. Boleh kepada kami, baik kepada saya sendiri atau kepada siapapun. Saya pengen dengar aja. Ini dipaksa dan itu gelap. Monggo nanti ketua angkatan Absolut mau setiap sebulan sekali diganti atau setiap setahun diganti atau 10 tahun sekali diganti, atau selamanya sampai kita masing-masing meninggalkan persatu. Terus selatan lagi ayamnya selatan. Saya dari tadi berharap ada doanya Allah SWT Untuk teman-teman Absolut, tetaplah di jalan dakwah ini, selalu bersama dengan orang-orang yang sholat. Jangan sampai kalian keluar dari lingkaran Islam. Kalian akan menuju ke jenjang yang lebih hebat lagi. Kalian di sini hanya rekayasa sosial, di luar sana ada realitas sosial. Ingatlah teman-teman, selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Jadilah nomor 1 di setiap bidang kalian. Dan untuk adik-adikku, mohon maaf jika kami ada kesalahan. Mohon maaf jika kita banyak kekurangan. Kita hanya manusia biasa. Manusia itu tercipta oleh Allah itu dengan keadaan yang lemah. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Terima kasih untuk Ketua Absolut yang dipaksa terpilih. Mau permanen atau temporer monggo nanti disepakati di grup antum. Grupnya yang sudah ada ini ada WA baru WA. Oke, grup kelas, grup mata pelajaran. Wali kelasnya siapa? Pak